Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulizar dengan NPM 23081070-1007. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum ujian akhir semester basis data. Di sini saya membuat database baru dengan melakukan perintah create database 2307 UAS-LPD. Kemudian membuat tabel dan juga insert data. Pada sebelumnya, saat UTS kita telah mendapatkan IRD yang sama, namun pada saat UAS kita hanya perlu melakukan penggantian database-nya saja. Namun pembuatan tabel dan juga insert datanya itu sama. Di sini create table dan juga untuk menampilkannya kita melakukan perintah create table penjual dan juga describe penjual. Dapat kita lihat ID penjual bertipe data share sebagai primary key, dan atribut lainnya seperti nama penjual, email, nomor telepon, alamat bertipe data share sebagai atribut tunggal. Kemudian di sini kita melakukan proses insert into penjual values, dan untuk menampilkan data yang telah diinput, kita melakukan perintah select asterisk from penjual. Yang kedua, terdapat tabel barang dengan melakukan perintah create table barang, kemudian untuk menampilkannya kita melakukan perintah describe barang. Di sini ID barang bertipe data share sebagai primary key. Kemudian di sini untuk melakukan perintah insert into barang values dan juga untuk menampilkan data yang telah kita input menggunakan perintah select asterisk from barang. Kemudian yang ketiga, terdapat tabel pembeli. Dengan melakukan perintah create tabel pembeli, kemudian untuk menampilkannya kita melakukan perintah describe pembeli. Dapat kita lihat ID pembeli yang bertipe data integer sebagai primary key. Kemudian kita melakukan perintah insert into pembeli values, dan untuk menampilkan data yang kita input, kita melakukan perintah select asterisk from pembeli. Kemudian tabel yang keempat, kita melakukan perintah create tabel pembeli, kemudian untuk menampilkannya kita melakukan perintah describe pembeli. Di sini dapat kita lihat ID pembeli bertipe data integer sebagai primary key, ID barang bertipe data share sebagai foreign key, dan juga ID pembeli bertipe data integer sebagai foreign key. Selanjutnya, kita melakukan proses insert into dibeli values, dan untuk menampilkan data yang telah kita input menggunakan perintah select asterisk from dibeli. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi agregat dalam query select. Yang pertama, terdapat fungsi sum, yang dimana ini merupakan proses mengembalikan total nilai pada kolom dengan sintaks select sum harga alias total harga from barang. Total harga dapat kita lihat di sini 127.100. Kemudian fungsi KFG digunakan untuk mengembalikan nilai rata-rata pada kolom. Nilai rata-rata pada kolom dengan melakukan perintah select FFG harga alias total harga from barang. Kemudian fungsi minimumnya itu untuk mengembalikan nilai paling kecil dengan melakukan perintah select min harga alias harga barang from barang. Dapat kita lihat harga minimumnya yaitu 11.000. Kemudian pada fungsi make itu kita harus mencari nilai tertinggi pada kolom yang kita pilih. Kita dengan melakukan perintah select maksimum harga alias harga barang from barang. Nah, di sini harga tertingginya yaitu 15.000. Selanjutnya pada fungsi count yaitu mengembalikan barisnya. Kita harus mengetahui bahwa berapa banyak baris yang terdapat pada tabel barang.
Dengan melakukan perintah select count ID penjual alias penjual from barang, yaitu 10 baris. Kemudian, penggunaan group by dan order by. Group by yaitu mengelompokkan data berdasarkan kolom. Di sini kita memerintahkannya dengan menggunakan select ID penjual, count ID penjual, from penjual, group by ID penjual. Dapat kita lihat, count ID penjualnya yaitu semua menjadi satu. Kemudian pada proses order by, itu mengurutkan data secara ascending, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika kita ingin mengubah data dari terbesar ke terkecil, kita bisa melakukan order by dengan mengcreate table, select asterisk from barang order by, itu akhirannya descending. Kemudian ini menggabungkan table menggunakan operator seperti cross join, yang dimana cross join itu jumlah baris M kali N, misalkan jumlah database kita 10 dikalikan dengan baris data 10, yang dimana di sini hasilnya akan menjadi 100 dengan menggunakan sintaks select SID penjual, S nama penjual, S email, S nomor telepon, S alamat, from penjual, S cross join penjual A. Di sini terbukti bahwa data kita dengan melakukan proses cross join yaitu 100 data. Kemudian pada proses self join yaitu proses penggunaan dengan gear-nya sendiri, yaitu pada tabel kanan dan tabel kiri sama proses join antara dua tabel. Dengan memerintahkannya select ID pembeli, A alamat, A email, B ID pembeli, B alamat, B email, from pembeli A, pembeli B, where A alamat sama dengan B alamat. Dapat kita lihat di sini tidak ada perbedaan, maka hasilnya sama juga. Kemudian pada left join itu mengembalikan baris dari sebelah kiri dan kanan ada pasangannya. Di sini dapat kita lihat pada left join dari tabel ID pembeli ke email dari sebelah kiri ini semua terisi, sedangkan pada ID pembeli dan ID pembelian dan ID pembeli ini nol, bersifat nol. Kalau pada rect join ini mengembalikan semua baris dari sebelah kanan ke kiri. Nah, dapat kita lihat ID pembelian dengan ID pembeli ini semua terisi, sedangkan ID pembeli dengan email ini. Dapat kita lihat perbedaan antara proses left join dan right join. Kalau left join itu tabel dari sebelah kanan bersifat nol, sedangkan pada right join tabel sebelah kiri itu bersifat nol. Kemudian pada penggunaan subquery, di sini kita menggunakan subquery, where, dan or, yang dimana kita memerintahkannya dengan select asterisk from barang, where harga sama dengan select harga yang maksimum dari barang, kemudian or harga select minimum harga from barang. Dapat kita lihat bahwa harga yang terkecilnya yaitu 11.000 dengan nama barang Chocolatos dengan stoknya 12. Kemudian dari maksimumnya kita dapat melihat 15.000 atas nama barang Bempeng dan juga stoknya 7. Kemudian yang terakhir penggunaan view. View itu mengandung baris dan kolom mirip seperti tabel sebelumnya, namun view menampilkan data yang up to date. Dapat kita lihat di sini perbedaannya pada tabel barang. Kalau pada tabel sebelumnya itu terdapat stok, sedangkan pada penggunaan view stoknya tidak ada. Yang ada hanyalah ID barang, nama barang, dan juga harga. Ini sesuai dengan perintah yang kita lakukan, yaitu create view barang, view alias select ID barang, nama barang, harga, from barang.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.